Selamat datang di Puisiku Diari. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat namun selalu mengintai. Malam selalu punya caranya sendiri untuk mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat yang terang di siang hari akan tetap sama ketika matahari tenggelam. Dan di jantung kota Bandung ada sebuah kampus tua yang katanya menyimpan lebih banyak rahasia daripada ilmu yang diajarkan di dalamnya. Orang-orang menyebutnya kampus teknik terbaik dan ternama, tempat lahirnya para ilmuwan, arsitek, dan insinyur masa depan. Tapi, di balik keanggunan dan reputasinya, ada satu gedung yang selalu dibicarakan dengan nada rendah dan penuh waspada. Sebuah gedung besar di ujung kompleks barat kampus, bernama Gedung PAU, singkatan dari Pusat Aktivitas Universitas. Siang hari, gedung ini tampak biasa. Ruang-ruang kelasnya megah, dinding kacanya bersih, dan lampu-lampu di dalamnya selalu menyala terang. Tapi begitu malam turun, dan hanya tersisa suara angin di antara pohon-pohon pinus di halaman belakang, para mahasiswa tahu bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diganggu di sana. Dalam episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kisah paling kelam dan paling banyak dibicarakan dari kampus teknik Bandung. Sebuah kisah yang berawal dari kejadian nyata dan berkembang jadi legenda yang sampai hari ini masih menghantui para mahasiswa yang nekat lembur di malam hari. Ini adalah kisah tentang malam di Gedung PAU. Raka mahasiswa teknik sipil angkatan 2018. Waktu itu gue cuma lembur bareng 2 temen. Kami lagi ngerjain tugas jembatan baja di lantai 3 Gedung PAU. Jam udah lewat tengah malam. Kami pikir gak ada siapa-siapa lagi, tapi tiba-tiba ada yang ketok pintu ruang studio kami. Padahal semua pintu harusnya udah dikunci satpam. Pas gue buka, gak ada siapa-siapa. Tapi di ujung lorong gue ngeliat siluet cewek. Rambutnya panjang banget dan dia jalan pelan kayak melayang. Cerita Raka bukan satu-satunya. Sudah sejak lama gedung ini punya reputasi menyeramkan. Mahasiswa menyebut lantai 3 Gedung PAU sebagai tempat yang gak boleh disinggahi terlalu lama. Katanya, dulu pernah ada seorang mahasiswi yang ditemukan tak sadarkan diri di ruangan pojok lantai 3. Dia dikenal sebagai sosok yang rajin, aktif di kegiatan kampus, dan sering menjadi panitia acara di gedung itu. Namun suatu malam setelah acara selesai dia tidak pernah pulang. Beberapa hari kemudian jasadnya ditemukan di ruang peralatan lama yang sekarang sudah disegel. Sejak saat itu mahasiswa yang lembur malam sering melihat sosok perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di depan kaca besar dekat tangga darurat. Tapi benarkah semua itu hanya sugesti dan cerita mulut ke mulut? Atau memang ada sesuatu di sana yang belum bisa tenang? Untuk menjawabnya, tim dokumenter kami mencoba menelusuri setiap sudut Gedung PAU pada malam hari. Bersama salah satu satpam senior kampus, kami mendengarkan kisah nyata dari orang yang paling sering bertugas di sana saat semua orang sudah pulang. Saya jaga di kampus ini udah lebih dari 20 tahun, Mas. Gedung PAU itu memang beda auranya. Dari dulu, tiap kali patroli jam 2 atau 3 pagi saya sering dengar suara kursi diseret kayak ada orang yang masih kerja di dalam. Tapi waktu saya cek, kosong. Kadang komputer nyala sendiri, monitor kedap-kedip. Pernah juga saya lihat bayangan orang lewat di koridor, padahal semua ruangan udah saya kunci. Tapi yang paling saya ingat itu tahun 2010. Waktu itu saya lagi ronda jam 2 lewat. Saya dengar suara perempuan nangis di tangga belakang. Saya kira anak-anak lagi lembur, saya panggil pelan-pelan. Tapi nggak ada jawaban. Pas saya nyalain senter, di ujung tangga itu ada perempuan pakai baju putih lusuh. Mukanya nggak kelihatan karena ketutup rambut. Saya baru sempat melangkah 1 kali, tiba-tiba dia hilang kayak kabut. Keterangan Pak Darto bukan satu-satunya bukti visual yang kami temukan. Dari sejumlah mahasiswa yang lembur di gedung itu, ada beberapa foto dan rekaman CCTV yang menunjukkan bayangan samar di tangga darurat dan pantulan wajah asing di dinding kaca lantai 3. Namun, yang membuat kisah ini makin aneh adalah semua kejadian itu selalu terjadi di tanggal yang sama, malam Jumat terakhir di bulan November. Kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam Jumat terakhir bulan November itu. Dari arsip lama kampus kami menemukan laporan tahun 1998 tentang seorang mahasiswi yang meninggal karena kelelahan setelah 3 hari berturut-turut mempersiapkan acara kampus di gedung tersebut. Namanya disamarkan dalam arsip itu, tapi ada catatan kecil yang menarik perhatian kami. Ditemukan di dekat cermin besar di tangga barat dengan tangan masih menggenggam kunci ruangan 3.14. Ruangan itu kini dikenal sebagai ruang studio desain lama yang kini sudah tidak digunakan lagi. Kami meminta izin untuk masuk ke ruangan 3.14 malam itu. Lampu-lampunya mati. Bau debu dan lembab langsung menyeruak begitu pintu terbuka.
Di sudut ruangan masih ada bekas meja kerja lama dengan coretan di dinding bertuliskan "Jangan kerja sendirian". Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup untuk membuat siapapun yang membacanya merasa tidak nyaman. Aku pernah ikut lomba desain waktu semester 5 dan harus lembur di ruang itu. Awalnya biasa aja, tapi jam 1 malam aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Aku pikir cuma capek. Tapi pas aku mau ke kamar mandi, aku lihat bayangan orang di cermin tangga barat. Waktu aku balik ke ruanganku, laptopku nyala sendiri, dan di layar muncul kalimat kayak ditulis di paint, "Temani aku kerja, jangan tinggalin aku sendiri." Aku langsung kabur, Mas. Sejak itu aku gak pernah mau lembur di gedung itu lagi. Apa yang dialami Winda terjadi 2 dekade setelah kejadian mahasiswi tahun 1998 itu. Tapi pola kejadiannya sama, terjadi pada malam Jumat terakhir bulan November di sekitar ruangan yang sama dan selalu melibatkan pantulan di cermin besar tangga barat. Kami menyiapkan kamera inframerah dan alat perekam suara di tangga itu. Tepat pukul 1:37 dini hari, mikrofon kami menangkap suara samar seperti seseorang sedang mengetik dan sesekali tertawa pelan. Suara itu tidak berasal dari ruangan manapun, tapi dari pantulan eko di kaca besar yang membatasi tangga dengan lorong utama. Dan disitulah malam itu kami mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sudah jam berapa? Aku harus kumpul tugas. Apakah itu sekadar hasil gangguan sinyal? Atau gema dari seseorang yang dulu tak pernah sempat menyelesaikan tugasnya? Malam itu waktu sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Aldo, Reza, dan Dimas masih terjebak di dalam gedung PAU, tempat yang kini lebih terasa seperti makam bagi arwah penasaran. Mereka sudah mencoba menelpon satpam kampus, tapi sinyal hilang. Semua pintu darurat terkunci. Reza berbisik gemetar. "Bro, lo denger nggak barusan?" Aldo, "Apaan?" Reza, "Kayak suara orang ketawa." Dan benar saja. Dari arah koridor panjang menuju ruang arsip bawah tanah, samar-samar terdengar tawa perempuan, pelan tapi berulang. Bukan tawa bahagia, tapi seperti tawa orang yang sedang tersiksa. Mereka bertiga menatap satu sama lain, wajah mereka pucat. Tak ada satu pun yang berani melangkah lebih jauh. Tapi rasa penasaran membuat mereka tetap bertahan. Gedung PAU di kampus teknik ini memiliki satu bagian yang jarang disebutkan. Ruang arsip tua di lantai bawah, tepat di bawah laboratorium kimia. Dulu konon ruang itu digunakan untuk menyimpan data penelitian zaman 80-an. Tapi sekarang tempat itu kosong, lembab, dan jarang dibuka. Dimas menyorotkan senter ke arah pintu ruang arsip. Kunci gemboknya sudah berkarat, tapi entah kenapa gembok itu terbuka. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyeruak keluar seperti udara dari kulkas raksasa. Di dalam hanya ada rak besi berdebu dan tumpukan map usang. Namun yang membuat mereka terpaku adalah lukisan tua yang tergantung di dinding ujung ruangan. Lukisan itu bergambar seorang perempuan memakai kebaya hitam dengan ekspresi datar dan mata merah samar. Di bawahnya tertulis nama, Asisten Peneliti, 1984. Menurut catatan sejarah kampus, tahun 1984 memang pernah terjadi kebakaran kecil di ruang bawah gedung PAU. 1 orang meninggal, seorang asisten peneliti wanita yang katanya terjebak di dalam ruang arsip saat api membesar. Tapi yang aneh, tak ada catatan nama, tak ada berita resmi, bahkan tak ada surat kematian. Hanya rumor yang beredar di antara staf lama, bahwa perempuan itu meninggal bukan karena kebakaran, melainkan karena eksperimen yang gagal. Dimas menemukan map coklat yang masih utuh. Di dalamnya ada lembaran kertas lusuh dengan tulisan tangan, Proyek Resonansi Frekuensi Otak PAU 84. Di bawah tulisan itu ada tanda tangan kecil dan catatan koordinator penelitian. Isi laporan tersebut menjelaskan tentang eksperimen menghubungkan gelombang otak manusia dengan frekuensi tertentu dari material logam berat. Tujuannya untuk menciptakan sistem komunikasi tanpa kabel melalui energi otak. Namun dalam salah satu catatan samping tertulis, subjek menunjukkan perubahan perilaku ekstrem. Sering menatap kosong, berbicara sendiri, dan mendengar suara yang tidak ada. Aldo yang membaca catatan itu langsung merinding. Ia menatap lukisan perempuan di ujung ruangan. Mata dalam lukisan itu terasa seperti bergerak mengikuti mereka. Reza tiba-tiba teringat, kamera CCTV ruangan ini masih aktif karena kabelnya tersambung ke server lama kampus. Ia menyalakan laptop dan mencoba mengakses kamera internal melalui jaringan lokal. Dan di layar laptop terlihat gambar ruangan tempat mereka berdiri. Tapi di monitor itu ada satu sosok tambahan. Seorang wanita berkebaya hitam berdiri di belakang mereka bertiga. Wajahnya buram tapi matanya menatap tajam ke arah kamera. Reza spontan menoleh ke belakang kosong. Namun ketika ia menoleh lagi ke layar laptop, wanita itu sudah berdiri di depan kamera, dan bibirnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu. Sayangnya, tidak ada suara.
Tapi jika diperbesar bibirnya membentuk kata pergi sekarang. Lampu-lampu di ruang bawah itu tiba-tiba padam, semua senter berkedip. Dan dari arah belakang terdengar suara langkah tergesa-gesa menuju mereka. 3 mahasiswa itu lari secepatnya keluar dari ruang arsip. Tangga menuju atas terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti ditarik ke bawah. Begitu mencapai lantai utama, mereka melihat bayangan wanita berkebaya berdiri di ujung lorong. Tidak bergerak, tidak bernapas. Tapi matanya tetap mengikuti. Keesokan paginya, Satpam kampus menemukan pintu ruang arsip terbuka lebar. Tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai terdapat 3 set jejak kaki berlumpur menuju ke pintu keluar belakang dan 1 jejak kaki kecil mengarah ke dalam ruangan. Ketika tim keamanan meninjau rekaman CCTV, yang mereka lihat bukan hanya aneh tapi tak masuk akal. Rekaman menunjukkan ketiga mahasiswa itu memang masuk sekitar pukul 10 malam. Namun setelah pukul 12:47, mereka menghilang dari kamera seolah tak pernah ada. Baru sekitar pukul 2:15, kamera kembali menyala menampilkan ruangan kosong dengan 1 bayangan perempuan berjalan melintas lalu menghilang ke dinding. Beberapa hari setelah kejadian, Reza sempat menghubungi pihak keamanan dan dosen pembimbing. Ia mengaku masih sering bermimpi didatangi perempuan berkebaya hitam yang berbisik pelan di telinganya, "Jangan buka ruang itu lagi." Aldo dan Dimas memutuskan untuk tidak pernah kembali ke gedung PAU. Mereka bahkan meminta izin pindah laboratorium ke gedung lain. Namun yang paling aneh, 2 minggu kemudian saat pihak kampus ingin memeriksa ulang ruangan bawah tanah itu, pintu ruang arsip tidak bisa dibuka lagi. Kunci gemboknya seperti menyatu dengan besi, seakan tidak pernah ada orang yang membukanya sebelumnya. Sampai sekarang, gedung PAU di kampus teknik ini masih berdiri. Dari luar terlihat biasa, tapi banyak mahasiswa baru yang mengaku sering mendengar suara langkah tengah malam atau aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul di koridor. Beberapa staf lama bahkan masih percaya bahwa eksperimen tahun 1984 itu tidak pernah benar-benar selesai. Dan perempuan yang meninggal di dalam ruangan bawah tanah itu masih menjaga hasil penelitiannya. Ada yang bilang, kalau seseorang nekat menatap lukisan tua di ruangan itu tepat pukul 2 pagi, maka matanya akan menatap balik dan sosok perempuan itu akan muncul di belakangmu. Entah apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah eksperimen itu memang membuka frekuensi lain atau hanya cerita yang diciptakan oleh rasa takut mahasiswa yang begadang di tengah malam? Tapi satu hal yang pasti, setiap kampus tua menyimpan rahasianya sendiri. Dan di balik pintu besi berkarat itu mungkin masih ada seseorang yang belum siap untuk pergi. Penutup visual, tulisan di layar muncul perlahan. Gedung PAU, Kampus Teknik Bandung. Beberapa area hingga kini masih ditutup untuk umum. Rekaman CCTV tahun 2018 terkait kejadian ini hilang tanpa jejak, lalu layar perlahan gelap. Buat kalian yang dulu sempat kuliah di tempat ini, coba deh bagi pengalaman kalian di gedung PAU ini di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.